Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hai para pelajar Muhammadiyah se-Kabupaten Purbalingga. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa pokoknya. Oke, Bu, hari ini Bu Jen menyampaikan ucapan selamat datang tahun pelajaran 2020-2021. Muhammadiyah se-Kabupaten Purbalingga, para pelajar yang luar biasa. Kalian tidak salah pilih untuk sekolah di Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Oke, kita awali pertemuan ini untuk selalu mengagungkan asma Allah. Puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam sesi fortasi. Betul fortasi? Oke, apa itu fortasi? Forum, ta'aruf, dan orientasi siswa atau pelajar Muhammadiyah. Oke, gimana rasanya hari pertama, hari perdana mengikuti fortasi ini? Semoga memberikan kesan yang luar biasa dengan skenario Allah yang terbaik tentunya. Oke, pelajar-pelajar Muhammadiyah atau yang dikenal dengan Ipmawan, ya. Ipmawan itu untuk pelajar laki-laki atau juga Ipmawati. Ipmawati itu pelajar wanita atau perempuan, ya. Jadi Ipmawan, Ipmawati, ya, pelajar Muhammadiyah, Ipmawan, Ipmawati. Yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa pula salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Semoga kalian semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah, ya, masuk menjadi pelajar Muhammadiyah yang luar biasa. Oke, kali ini bersama Bu Janisa, ya, boleh dipanggil nih saking semangatnya, boleh dipanggil dengan Bu Jenny agar kita selalu ceria. Oke, Bu Jenny, kesempatan kali ini bersama kalian semuanya, wahai pelajar Muhammadiyah, Bu Jenny diberikan amanah untuk memberikan semacam asupan nutrisi, ya, nutrisi rohani, karena dalam diri kita itu ada nutrisi jasmani dan rohani, ya, agar kalian menjadi orang yang kekal. Salah satunya dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, bersama Bu Jenny akan menyampaikan materi tentang akhlak, ya, materi tentang akhlak. Pelajar Muhammadiyah, Ipmawan, Ipmawati yang dirahmati Allah, ya, istilah akhlak, ya, istilah akhlak itu sudah tidak jarang lagi terdengar di tengah kehidupan masyarakat, ya. Istilah akhlak sudah tidak jarang lagi terdengar di tengah kehidupan masyarakat. Mungkin hampir semua orang dapat mengetahui arti akhlak, wahai para pelajar, ya. Karena apa? Di antaranya perkataan akhlak itu selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Oke, sekarang Bu Jen artikan dulu apa itu pengertiannya akhlak, wahai para pelajar, ya, yang tentunya sudah
belajar ya dari sejak kalian dididik dari TK atau MI ya, SDMI, terus SMP, MTS ya, ini bervariasi. Oke ya, kalau yang sudah pinter pasti akan tambah pinter, dan kalau yang belum insya Allah akan menambah wawasan kita, pengertian kita untuk selalu berakhlak ya. Oke, secara bahasa kata akhlak ya, kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab. Oke, yang sudah diindonesiakan, ya, merupakan akhlak jamak ya dari khulukun yang berarti perangai, tabiat ya, adat ya, dan juga perilaku ya. Ini oke. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata kholik ya, dengan kata kholik yang bermakna itu pencipta ya, pencipta, dan kata makhluk yang artinya ciptaan, yang diciptakan dari kata kholak ya, kholak menciptakan. Nah, wahai para pelajar, dengan demikian kata khulq dan akhlak yang mengacu pada makna penciptaan segala yang ada selain Tuhan, yang termasuk di dalamnya adalah kejadian-kejadian manusia. Nah, itu diantaranya secara istilah atau bahasa tadi. Oke, that's right ya, secara bahasa. Yang selanjutnya adalah secara istilah ya, secara istilah. What is akhlak secara istilah? Akhlak secara istilah adalah kehendak jiwa manusia. Manusia itu punya jiwa ya, punya jiwa ya, yang menimbulkan suatu perbuatan yang mudah karena apa? Kebiasaan ya, kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan apa? Pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Nah, ini secara istilah. Jadi mengandung asumsi bahwa secara sosiologis, bahasannya gue istilah-istilah ya Bu Jen ya. Secara sosiologis di Indonesia kata akhlak ya mengandung konotasi yang bagaimana? Yang baik ya, yang baik. Jadi orang yang berakhlak itu berarti orang yang berakhlak baik ya, orang yang berakhlak baik. Oke, itu dari istilah ya, istilah dari akhlak. Nah, boleh dicatat ya, boleh dicatat, silakan. Dalam kepustakaan kata akhlak diartikan sebagai sikap ya, sikap. Kita punya sikap itu tadi ya, ada perilaku, sikap yang melahirkan perbuatan ya, sing jenengine gue perilaku ya, perilaku, tingkah laku, mungkin baik, mungkin buruk, seperti yang telah dijelaskan tadi Bu Jenny di atas ya, yang tadi sebelumnya Ibu sudah sampaikan. Jadi kata akhlak kembali lagi sikap ya, sikap yang timbul dari diri manusia yang terjadi tanpa pemikiran sehingga secara spontan tidak dibuat-buat ya. Nih. Oke, nanti pengertiannya bisa para pelajar ya ikuti juga pada saat kalian mengikuti pembelajaran, ada pembelajaran ismuba. Salah satunya adalah pelajaran akhlak ya. Nah, oke, wahai para pelajar yang dirahmati Allah, didefinisikan ujian ulang ya, akhlak adalah tabiat
ya atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga jiwa tersebut benar-benar melekat, ya, melekat apa? Melekat sifat-sifat, ya. Ada sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontanitas, ya, tanpa dipikirkan dan diangan-angankan terlebih dahulu. Dipahami juga bahwa akhlak itu harus tertanam kuat di dalam jiwa, ya, di dalam jiwa yang melahirkan perbuatan secara akal, ya, secara akal. Ini dan juga harus benar-benar, ya, sesuai dengan syariat. Syariat itu apa? Syariat gue tuntunan, ya, tuntunan Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Bingung apa enggak, ya? Bingung apa enggak? Semoga tidak bingung, ya. Nanti bisa dicerna, ya, dan boleh ditanyakan, ya. Kalau bingung nanti bisa ditanyakan. Oke, wahai para pelajar, ya. Ini kita hanya perkenalan tentang materi akhlak, ya. Jadi tadi adalah definisi pengertian. Definisi pengertian. Yang selanjutnya adalah apa? Macam-macam, ya, macam-macam dari akhlak. Macam-macam dari akhlak. Perilaku kita itu ada macam-macamnya. Macam-macamnya itu terbagi menjadi 2, ya. Oh, pinter, ya, jadi 2. Oke. Yang pertama adalah akhlak mahmudah, ya. Itu ada akhlak karimah masuk di dalam akhlak mahmudah, ya. Jadi dibagi menjadi 2, mahmudah dan mazmumah, ya. Mahmudah itu adalah akhlak yang baik, ya, akhlak yang terpuji. Tapi kalau mazmumah adalah akhlak yang tidak baik, yang belum terpuji. Mau pilih yang mana? Tentunya diri kita ini pasti tentunya ingin menjadi orang yang terbaik, haruslah memilih akhlak yang baik. Masih semangat? Wahai para pelajar, insya Allah luar biasa, masih semangat. Oke, selanjutnya terkait penerapannya, ya, penerapannya akhlakul mahmudah, ya, atau akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji, yaitu para pelajar menerapkannya akhlak mahmudah yaitu dengan apa contohnya? Contohnya nih, kita sangat miris sekali nih wahai para pelajar, ya, kondisi para pelajar sekarang. Dari kecil dididik dari MI sampai dengan usia masuk ke menengah, banyak sekali yang belum mengerti, ya, terkait dengan etika. Sebagai contoh, apalagi etika berjalan di depan orang tua, ya. Ibu pernah memantau, ya, atau menegur, mohon maaf, ya, karena etikanya kalau kita berjalan di depan orang tua, salah satunya itu harus menunduk, ya, menunduk. Ini orang menunduk banget, terkopok-kopok gitu, ya. Tapi ada etika menunduk sebagai penghormatan. Itu nanti masuk dalam adab-adabnya, ya, ada adab-adabnya. Nah, contohkan tadi dalam akhlak mahmudah, ya, sebagai seorang pelajar, ya, diantaranya apa? Harus apa? Jujur, ya, jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujurnya bagaimana? Ya tentunya kita sebagai seorang pelajar dilarang untuk berdusta, ya, berdusta. Nih, jadi harus selalu jujur. Terus yang selanjutnya, seorang pelajar itu harus berani, ya. Berani apa? Berani dalam hal kebaikan, misalkan mengajak, mengingatkan, begitu, ya. Di dalam surat Al-Asr, ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis
sober ya, untuk saling mengingatkan, mengajak seperti itu. Memang masa-masa kalian adalah masa-masa yang penuh dengan mencari jati diri ya, masa naik, kadang turun, jadi masa yang belum stabil ya. Maka harus benar-benar kita punya pegangan akhlak untuk menemukan jati diri kalian sebagai seorang pelajar. Itu apa tadi contohnya? Yang terpuji tadi tidak berdusta atau jujur, berani ya, menepati janji ya, terus apalagi memberikan contoh yang baik. Nah, itu. Atau tidak berlebih-lebihan ya, tidak berlebih-lebihan sebagai contoh seorang perempuan ya, kalau pakai baju gitu. Itu nanti ada etikanya dalam kita berpakaian, etika dalam pergaulan ya, itu ada. Itu diantaranya ya. Terus yang kedua, contoh akhlak yang tercela atau akhlak yang tidak baik. Dilarang kita untuk yang tidak baik. Apa contohnya? Yang tidak baik, disiplin, itu masuk kategori baik. Tidak disiplin, atau mungkin kita sekolah datangnya terlambat ya, usahakan dipersiapkan agar tidak terlambat. Kalau terlambat nanti masuknya jadi kategori akhlak yang tercela atau tidak baik ya, belum baik. Nah, itu. Terus lagi berantem, bertengkar, ngerasani atau mungkin memusuhi ya, mencela, bergunjing, itu termasuk akhlak yang tidak baik. Nah, tuh, wahai para pelajar, diantaranya itu terkait dengan macam-macam akhlak. Hujan ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu bagian dari akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji ya. Ini. Oke, wahai para pelajar, Hikmawan Hikmawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah terkait dengan terkait dengan yaitu adab-adabnya. Nanti akan lebih detail ya, bagaimana terkait dengan adab kita ini sebagai manusia ya, yang diberikan perilaku oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka sebagai seorang pelajar kita harus punya keteguhan, punya akhlak. Salah satunya yang utama adalah siapa yang menciptakan kita ya. Siapa yang menciptakan kita? Bisa diciptakan, terus untuk apa Allah menciptakan kita ya? Terus setelah itu kemana ya? Kemana kita menuju? Maka dalam hidup ini Allah menciptakan kita, yang utama adalah akhlak terhadap Allah atau yang menciptakan ya, yang menciptakan kita dari mata, telinga, seluruh tubuh kita. Begitu rumitnya Allah menciptakan kita. Bayangkan ya, kenapa kita bisa berbicara? Alhamdulillah kita bisa berbicara ya. Alhamdulillah kita berjalan ya. Nah, walaupun dalam pandemi ini ya, dalam pandemi ini kita tetap beribadah kepada Allah, salah satunya dengan seperti ini ya. Kalian menuntut ilmu, ini adalah bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan mengangkat derajat kita ya. Oke, anak-anak hebat yang luar biasa ya. Akhlak terhadap Allah atau pencipta, atau tadi yang Bujen sampaikan adalah kholik ya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah ya, mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan? Mentauhidkan adalah
mengesahkan Allah, ya. Mengesahkan Allah apa? Tidak menduakannya, ya, tidak menduakannya. Mencintai Allah. Ada lagunya mencintai Allah, ya. Mencintai karena, ya, mencintaimu karena Allah lillahi ta'ala. Saya mencintai orang tua karena Allah lillahi ta'ala. Saya mencintai sahabatku karena Allah lillahi ta'ala. Saya mencintai temanku karena Allah lillahi ta'ala. Saya mencintai sekolah di Muhammadiyah karena Allah lillahi ta'ala. Jadi aktivitas kita dari bangun pagi sampai tidur kembali karena Allah lillahi ta'ala, seperti itu, ya. Oke. Jadi cinta karena Allah. Terus yang kedua adalah takwa. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Ya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Apa yang harus kita laksanakan, ya? Yang salah satunya ini perintah yang Allah perintahkan, ya, dan tidak melaksanakan yang dilarang. Dalam rangka ini kita menjadi menuju akhlak yang mulia tadi, ya, akhlak yang baik untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan yang nomor 3 adalah senantiasa berdoa dan meminta, ya, meminta. Karena kalau kita tidak meminta, ya, ini ada adabnya, akhlaknya kita untuk meminta kepada Allah. Kalau kita tidak meminta, Allah mengartikan kita sebagai orang yang sombong. Nah, ini sombong adalah akhlak yang apa? Akhlak yang tercela, pinter, ya. Akhlak yang tercela, ya. Jadi doa adalah senjatanya orang hidup, ya. Senjatanya orang hidup kita sebagai manusia, yaitu dengan berdoa, seperti itu. Berdoa di kapanpun, ya. Ada doa-doa yang mustajab, ya. Di antaranya adalah setelah kita melaksanakan sholat, dan juga setelah di antara adzan dan iqamat, ya, nanti ada bab tersendiri, ya. Pada saat hari Jumat, ya, itu ada doa-doa yang mustajab, ya. Kamu minta apa, ya. Nah, ini adab. Jadi ada etikanya, gitu. Saya ingin sekolahnya nanti bercita-cita ingin menjadi presiden, ya. Ada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang katanya tadi juga ada yang cita-citanya ingin menjadi pemain sepak bola yang handal. Walah, ya. Oh, itu cita-cita, itu hobi, ya. Kalau itu hobi, cita-citanya tentunya adalah profesi yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Loh, sepak bola para manfaat. Sepak bola itu artinya adalah sebuah hobi, ya, seperti itu, ya. Oke, nanti ada momen khusus, ya, terkait dengan dilanjutkan lagi apa itu hobi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tawakal, ya. Tawakal. Kalau kita sudah berusaha, ya, sudah berdoa, ya, selanjutnya adalah tawakal, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah yang menentukan keputusan, ya. Jadi kalau akhlak kita baik, pasti hasilnya akan menjadikan baik. Tapi kalau akhlak kita buruk, dikembalikannya pasti sesuai dengan tabiatnya, seperti itu, ya. Nah, terus baiknya kapan? Baiknya kalau dari kita buruk, kita mohon kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Insya Allah nanti akan berubah menjadi baik. Itu diantara etika-etika kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 nih, ada beberapa alasan, ya, nggak usah panjang-panjang. Ada beberapa alasan kenapa tadi Bu Jen menyampaikan menciptakan
menciptakan kita harus berakhlak kepada Allah. Itu tadi, karena Allah menciptakan kita manusia dari air, ya, menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk. Evaluasi lagi, karena Allah menciptakan panca indera, ya, berupa pendengaran, penglihatan. Tadi Bu sudah menyampaikan, ya, karena Allah menciptakan apa? Makanan, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan. Itu diantaranya, ya, anak-anak hebat, pelajar Muhammadiyah. Mana hebatnya? Hebat. Oke, yang selanjutnya adalah selain kita beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya juga harus apa? Harus berakhlak kepada orang tua. Jadi ada amalan, ya. Saya ingatkan kembali. Amal apa yang dicintai Allah, ya kan? Amal apa yang dicintai Allah adalah salah satunya nih, berbaktilah kepada orang tua, ya. Berbaktilah kepada orang tua. Jadi kalau yang pertama itu tadi sembahyanglah tepat pada waktunya, itu salah bagian dari cinta kepada Allah, akhlak kepada Allah, ya. Berbaktilah, yang kedua, berbaktilah kepada orang tua kita, ya. Urutannya harusnya kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada orang tua kita, ya. Jadi jangan lupa kita juga berakhlak kepada Rasulullah, ya. Akhlak kepada orang tua adalah dengan apa? Mencintai orang yang sudah melahirkan kita, ya. Apa yang melahirkan kita saja? Tidak, ya. Tentunya para orang tua dengan saling menghormati, ya. Dan apa? Anak-anak hebat, merendahkan diri kita, ya, merendahkan diri kita kepada keduanya dengan perasaan kasih sayang, ya. Dengan perasaan kasih sayang kepada kedua orang tua kita, sayang kepada orang tua, ya. Dengan apa? Penerapannya yaitu dengan berkomunikasi, ya, komunikasi dengan lembut, tidak boleh membentak, ya, tidak boleh berkata kasar, lembut, ya, nggak boleh berkata ya, nggak boleh berkata gitu, nggak boleh, ya. Harus lembut, karena orang tua itu punya perasaan, ya. Dan anak-anak hebat, orang tua itu doanya itu sangat mustajab. Pernah dengar cerita Malin dan Kundang, ya? Pernah dengar cerita, ya? Banyak cerita terkait dengan apa, anak-anak yang durhaka. Itu diantaranya, ya. Jadi kita harus berbuat sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Alqamah saja, ya. Alqamah saja itu orang yang ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang pernah sudah membaca. Alqamah itu ada orang yang rajin, orang yang ibaratnya mengaji, sholat, ya. Tapi di sisi lain hanya apa? Anak-anak hebat hanya tidak menjawab, ya, panggilan orang tua, ya, dapat siksaan dari Allah. Ya. Ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Ya. Karena waktu kita singkat, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah selalu mendoakan keselamatan, ya, keselamatan dan apa? Ampunan untuk kedua orang tua kita. Salah satunya apa? Berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku sejak kecil. Tuh, ingat, ya, orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita, betapa sulitnya orang tua, ya, mengandung kita, ya, dari umur sebulan sampai seperti apa 9 bulan, bagaikan ada bola di dalam perutnya, bayangkan, ya. Terus apalagi ada yang sampai melahirkannya, ya,
ada yang muda, ada yang sampai dioperasi. Jadi ingat, pengorbanan orang tua itu hidup dan mati. Ini diantaranya ya. Selain itu juga ya, ada contoh lagi akhlak atau adab kepada diri sendiri. Di antaranya apa? Anak hebat, pelajar Muhammadiyah, Imawan Imawati, adalah yang pertama memelihara kesucian diri kita. Ya. Memelihara kesucian diri. Suci diri kita. Suci apa? Ya, diri kita harus selalu apa? Agar diri kita menjadi suci, yaitu tadi salah satunya adalah mengerjakan kebaikan, mengamalkan kebaikan, ingat mengingatkan, seperti itu ya. Dan juga menutup aurat ya, menutup aurat. Ini salah satu bagian dari akhlak kepada diri sendiri. Ini sebagai bukti syukur. Jadi bagian tubuh yang tidak kelihatan, apa? Yang tidak boleh kelihatan ya, menurut hukum dan akhlak Islam. Kalau perempuan ya, kalau perempuan yang terlihat hanyalah muka dan telapak tangan ya. Ya, nih. Kalau laki-laki sebatas apa namanya ini? Ya, apa? Lutut ya. Nah, ini. Itu. Terus yang selanjutnya adalah jujur ya, jujur akhlak. Kita harus sama dengan itu tadi. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Terus yang selanjutnya akhlak diri sendiri, malu kenapa? Malu melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena Allah yang mengawasi kita. Dengan bala tentaranya adalah malaikat di kanan kiri kita. Ada malaikat raqib dan ada malaikat atid, seperti itu. Ya. Dan selain itu, kita hidup di dunia ini harus dilandasi dengan keikhlasan, ridho, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini para pelajar, usia kalian adalah usia yang bagaimana? Usia yang masih naik turun, usia yang belum stabil. Ini kadang-kadang kita perlu ya. Karena Bu Jen juga udah pernah mengalami gerasa gerusu secara bahasa Jawa nih ya. Jadi pelajar harus mempunyai rasa sabar ya, walaupun perlu dengan proses yang luar biasa gitu ya. Tapi insya Allah ya, kalau kita berusaha, insya Allah akan bisa menjadi orang yang sabar. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Pahala sabar tanpa batas ya, tanpa batas, Masya Allah ya. Nah, rendah hati, tidak boleh sombong ya. Misalkan kamu ke sekolah menggunakan mobil ya, mobilnya mobil apa sih zaman siki ya, zaman sekarang mobil apa? Terios misalnya. Aku sih punya mobil, itu nggak boleh ya. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan kalau di sekolahan ada aturan-aturan wajib untuk dilaksanakan, tidak boleh semaunya sendiri. Di sekolah ada aturan-aturan, ada larangan-larangan ya, untuk tidak dilaksanakan harus dipatuhi. Nah, begitu diantaranya ya, rendah hati, terus menjauhi dengki, terus apalagi nih, dendam. Biasanya ada yang colek, ada yang ngerasani, ada yang misalkan di apa caranya kita demek, dilotek atau dan sebagainya, karena ada sesuatu hal ya, marah. Hindari marah ya, hindari marah. Tapi kadang-kadang terjadi gimana Bu Jen? Nah, aku sih kadang-kadang nggak terima. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini memang harus diniati dengan sabar ya, dilakukan dengan kesabaran, keikhlasan, hanya mengharap cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dendam itu karena gejolak remaja itu namanya darah muda. Lagunya Rhoma Irama, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang selalu menang
sendiri. Wah, Bujen kok apal ya. Itu salah satunya itu ya. Nih, jadi darah-darah muda. Makanya apa caranya? Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menghindari perbuatan yang sia-sia. Itu diantaranya untuk anak-anak hebat, pelajar Muhammadiyah ya, terkait dengan materi pada kesempatan kali ini ya. Jadi ada pengertian, ada macam-macam, dan ada beberapa adab. Bujen sampaikan untuk kalian semuanya ya. Bujen mengingatkan kepada Bujen sendiri ya, dan saling diperintahkan oleh Allah ya, bukan menggurui tapi saling mengingatkan ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ya. Oke? Itu saja yang dapat Bujen sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga nanti di pembelajaran, jika kalian merasa kurang puas, ditanyakan ya di mata pembelajaran ya. Kalau di negeri itu ada pendidikan agama Islam, kalau di Persyarikatan Muhammadiyah ada Ismuba ya, atau AIK namanya. Oke, sampai ketemu lagi. Semangat ya. Ada brandingnya kalau pelajar Muhammadiyah, IPM Jaya. Takbir, Allahu Akbar. Demikian dari Bujen. Nun wal kolami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belajar Bujen.